Halo guys, kemarin Obat Gaptek kembali diundang ke Grand Indonesia saat launching HP Oppo terbaru, yaitu Oppo F1 Plus. Sempat main-main sebentar sama HP yang dilego di harga 5,5 jutaan ini, dan ini dia impresi pertama saya. Ada event unboxingnya dan isi boxnya standar aja, tapi yang perlu jadi catatan adalah chargernya udah support VOOC flash charging. Kita juga dikasih casing soft gel original dari boxnya, dan HP-nya juga udah terpasang plastik anti gores, walau sebenarnya udah pakai panel kaca 2,5D Gorilla Glass 4. Tapi earphone-nya masih bertipe earbud biasa ya. Ada beberapa highlight yang cukup saya kagumi dari desain Oppo F1 Plus ini, yaitu yang pertama bezel kiri kanan layarnya yang sangat tipis. Jadi dimensinya secara signifikan terasa compact dan memudahkan. Yang tipis juga ketebalan bodinya, yaitu hanya 6,6 mm aja. Dan walaupun punya dimensi yang compact dan tipis, Oppo F1 Plus ini ternyata dijejali baterai yang lumayan besar, nyampe sekitar 2850 mAh-an lah. Last but not least, Oppo juga mengantisipasi licinnya material metal dengan finishing tekstur khas Oppo, yaitu Zircon Sense Soft Touch pada casing belakangnya. Jadi feel-nya metal, tapi tetap berasa lembut dan punya grip yang baik. Intinya, ya walau bahasa desainnya agak mirip-mirip sama tetangga sebelah, tapi bila kita bisa melihat melampaui kemiripan itu, desain Oppo F1 Plus ini menurut saya adalah desain yang komplit. Feel-nya masuk ke jajaran HP-HP terpremium di pasaran. Secara estetika juga cantik banget, nyaman digenggam karena minim sudut yang tajam dan punya grip yang cukup baik. Juga nyaman digunakan karena posisi tombol-tombol, kamera, dan lubang speaker yang udah tepat. ColorOS 2.1 adalah salah satu UI favorit saya karena proses booting, buka tutup aplikasi, animasi, multitasking, dan transisinya berjalan cepat dan mulus. Kalau ColorOS 2.1 aja udah memuaskan saya, apalagi ColorOS 3.0 ya. Dan ya, Oppo F1 Plus ini adalah device pertama yang disuntikan UI terbaru racikan Oppo tersebut. Harusnya sih lebih oke lagi ya performanya. Dan nggak hanya cepat, ColorOS juga tetap punya beberapa fitur gestur yang cukup intuitif. Walau pakem UI yang menempatkan semua aplikasi di home screen, belum bisa saya pahami faedahnya. Dan pengalaman menggunakan Oppo F1 yang lama, manajemen baterai ColorOS 2.1 walau ya sudah cukup baik sih, tapi belum yang terbaik. Dan ini yang sebenarnya sangat saya harapkan ada peningkatan di ColorOS 3.0. Layarnya sekilas nggak ada masalah ya, pakai AMOLED plus resolusi Full HD plus 2,5D Gorilla Glass 4 adalah jaminan kualitas reproduksi warna, responsivitas, dan kekuatan yang bisa diandalkan. Untuk hardware-nya sendiri, pilihan menggunakan SoC MediaTek MT6755 Helio P10 bersanding GPU Mali T860 MP2 juga menurut saya sudah tepat. Buat performa gamingnya mungkin masih tertinggal oleh kakaknya Helio X10 yang memang menyasar power user. Tapi Helio P10 ini punya segmen yang sedikit berbeda dengan lebih mengedepankan konsumsi daya yang lebih rendah, image signal prosesor generasi yang lebih baru untuk hasil kamera yang lebih baik tentunya, hingga pelayanan jaringan 4G yang udah support LTE Cat 6. Penggunaan sistem on chip ini sekaligus menunjukkan bahwa Oppo F1 Plus ini lebih ditunjukkan buat aktivitas multimedia. Walau buat game sih harusnya sih masih oke. Hanya sepertinya masih ada pilihan yang lebih cocok buat kalangan power user di kisaran harganya. Yang juga cukup menarik, permemorian HP ini udah lega banget. RAM 4GB dan memori internalnya 64GB. Asik. Ada fitur fingerprint yang kabarnya sih cepet banget, nggak nyampe sedetik atau klaimnya sih hanya 0,2 detik aja langsung ke unlock nih HP. Tapi saya sendiri belum sempat coba sih. Ada juga fitur VOOC Flash Charging, juga sangat saya apresiasi. Support dual SIM yang sistemnya substitusi dengan slot microSD, sensor-sensor di Oppo juga biasanya nggak pelit, komplit semua. So, di sisi hardware kelihatannya sih udah lampu hijau semua ya, semuanya klop sesuai kastanya dengan bonus RAM dan ROM yang leluasa. Well, nggak lama saya main-main sama kameranya, tapi impresi pertama saya adalah kameranya bagus.
Apalagi lihat hasil fotonya di layar AMOLED. Yang menarik, resolusi kamera depannya lebih tinggi dari kamera utama atau kamera belakangnya. Dan bukan lensanya juga lebih besar, f/2.0 berbanding f/2.2. Tapi tetap, kamera kan bukan hanya soal megapiksel. Ukuran sensor kamera belakangnya tercatat lebih besar. Kamera belakang juga sudah dilengkapi face detection autofocus, sedangkan kamera depannya lebih mengandalkan face detection. Dan gak lupa juga, lampu LED flashnya hanya ada di belakang ya. Jadi tetap buat foto-foto yang gak harus ada kitanya di dalam frame, lebih enak pakai kamera belakang. Buat kamera depannya sendiri, ya mantap memang. Terlihat jelas di atas rata-rata. Beberapa hasil tangkapan kamera depannya bisa kamu lihat di website resmi Oppo Indonesia yang bertajuk Senyum untuk Indonesia. Nanti boleh deh saya kasih link galerinya di bawah, oke? Hanya kalau ekspektasi kamu terlalu tinggi untuk hasil kamera depan yang super tajam, anti noise atau anti backlight gitu, ya jelas nggak gitu-gitu amat. Tapi buat ukuran kamera depan, untuk sekarang sih bakal susah cari yang lebih bagus dari ini. So, kesimpulan sementara hanya dari pengalaman pegang-pegang bentar aja si cantik Oppo F1 Plus ini adalah dengan membandrol harga yang cukup mahal, yaitu 5,5 jutaan buat sebuah HP ber-SoC MediaTek Helio P10, pastinya Oppo telah menyiapkan beberapa amunisi tambahan agar si F1 Plus ini tetap terlihat seksi di mata para calon peminangnya. Amunisi yang pertama, desain yang digarap dengan cantik, detail, premium, intuitif, dan nyaman akan kamu dapatkan di sini. Yang kedua, senada dengan desainnya, ColorOS 3.0 juga mampu mencerminkan effort dan perjalanan panjang para software engineer Oppo untuk menghasilkan sesuatu yang cepat, cantik, dan intuitif juga. Hasil tangkapan kameranya juga nggak bakal ngecewain buat level harganya. Dan hardware-nya yang walau belum yang paling powerful buat para gamers, tapi dilengkapi dengan beberapa fitur pemanis seperti fingerprint scanner yang super cepat, VOOC flash charging, sensor-sensor yang lengkap juga, LTE Cat 6 ready, hingga RAM dan ROM yang lega. Walau demikian, HP ini mungkin bukan buat semua orang. Gamers kelas berat akan lebih memilih HP dengan baterai yang lebih besar dan GPU yang lebih powerful. Walau gamers kelas ringan atau kelas bulu sih udah bakal terpuaskan di sini. Buat yang terbiasa menggunakan NFC juga atau Near Field Communication juga bakal kehilangan. Dan terakhir, buat yang dananya pas-pasan, ada beberapa alternatif yang memang nggak secantik, se-well-made dan selengkap Oppo F1 Plus ini, tapi harganya bisa lebih miring. Jadi, apakah kelengkapan amunisi tersebut cukup mampu membuat HP ini tetap memikat? Buat para eksekutif, sosialista, peminat mobile fotografi, dan selfie mania, berbudget 5,5 jutaan sih kayaknya cukup menarik ya. Oke guys, itu dia impresi pertama saya terhadap Oppo F1 Plus ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf karena pastinya belum selengkap full review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.